Halo teman-teman developer, kali ini aku buatkan satu playlist baru buat kalian, judulnya Bicara TypeScript. Di dalam playlist ini nanti ada beberapa rangkaian video, ada puluhan code exercise yang akan membantu teman-teman nanti latihan untuk TypeScript fundamental. Jadi playlist ini cocok untuk pemula TypeScript ya. Sip, mantap. Dan pertanyaannya mungkin kenapa kita belajar TypeScript? Apa benefitnya? Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Dan aku bisa cerita satu harian tentang ini. Tapi untuk ini aku coba highlight setidaknya 4 poin penting yang menjadi alasan utama setidaknya aku sendiri kenapa aku akhirnya menggunakan TypeScript. Karena sebelumnya aku nggak suka TypeScript, jujur nggak suka. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, tren. Tentunya sebagai software developer kita tidak boleh ketinggalan tren ya. Di sini ada dua survei. Survei yang pertama dari Stack Overflow. Ini surveinya dilakukan di tahun 2019, tapi menurutku masih relevan untuk sekarang di tahun 2020. Nah, di survei ini, Most Popular Technologies, TypeScript itu masuk di 10 besar bahasa programming yang paling populer. Kalau kita perhatikan di sini, TypeScript ini bisa bersaing dengan bahasa pendahulunya ya, seperti PHP, C#, dan yang lain-lain. TypeScript itu termasuk bahasa yang baru. Kalau nggak salah ini dirilis pertama kali tahun 2012. Hampir sama umurnya dengan Go. Nah, ini survei dari Stack Overflow. Satu lagi survei dari The State of JavaScript 2019. Ini juga survei di tahun 2019, tapi masih cukup relevan untuk saat ini. Kalau kita ke bagian JavaScript Flavors, ini bahasa yang dikompil ke JavaScript. Selama 3 tahun terakhir, TypeScript menduduki peringkat pertama untuk kategori satisfaction, interest, dan awareness. Nah, dari kedua survei ini kita bisa lihat kalau tren TypeScript di beberapa tahun terakhir itu semakin baik ya. Nah, tren di sini bisa juga kita artikan peluang. Bisa peluang pekerjaan, bisa peluang project, dan lain sebagainya. Lanjut ke alasan yang kedua, kualitas kode. Kualitas kode ini sebenarnya subjektif ya, tapi ada satu faktor yang menurutku semuanya kita akan setuju, yaitu kode yang kualitasnya bagus itu mudah dibaca, mudah dipahami. Sepakat kan ya? Nah, ini sangat penting ketika kita ada dalam satu tim. Jadi kalau ada developer yang baru bergabung, semakin cepat dia bisa memahami code base kita, ya semakin cepat dia bisa kontribusi. Nah, apakah TypeScript bisa meningkatkan code readability atau kemudahan untuk membaca dari code base kita? Jawabannya bisa. Itu kelebihannya TypeScript. Lanjut ke poin yang ketiga, mengurangi bugs. Aku yakin semua software developer itu nggak ada yang suka dengan bugs. Nggak ada yang suka dengan bugs. Kalau ada sesuatu yang bisa untuk mengurangi bugs, apapun itu caranya, kita akan tumbuh. Karena bugs itu hal yang paling ngeselin di dunia software engineer ya. Selain ngeselin, ini banyak juga makan waktu, banyak makan biaya. Nah, apakah TypeScript bisa mengurangi bugs? Jawabannya bisa. Nah, di sini ada satu penelitian, ini dari paper yang judulnya To Type or Not to Type, Quantifying Detectable Bugs in JavaScript. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah type system seperti Flow dan TypeScript itu bisa mendeteksi bugs sebanyak 15%. Ini angka yang cukup besar loh. 15% itu angka yang cukup besar ketika kita bisa mendeteksi sejak dini. Jadi caranya TypeScript itu untuk mendeteksi bugs itu ketika development ya, bukan ketika production. Jadi semakin cepat kita bisa ketemu bugsnya, ya semakin cepat kita bisa perbaiki. Mantap. Dan poin yang terakhir adalah scalable. Menurutku, kode yang scalable itu adalah kode yang mudah direfactor. Jadi kalau suatu saat ada perubahan requirement, ada penambahan fitur, ya kita lebih cepat aja eksekusinya. Sip, selanjutnya kita coba lihat apa isi dari playlist ini. Di dalam playlist ini nanti ada beberapa video. Di video yang pertama nanti kita akan coba kilas balik tentang tipe data di JavaScript. Kemudian di video yang kedua kita akan coba bahas tentang tipe data di TypeScript. Di sini kita nanti akan menulis kode TypeScript kita yang pertama. Setelah itu kita lanjut ke array dan tuples. Nah, untuk tuples mungkin bagi teman-teman yang belum familiar, ini sebenarnya array, tapi dengan aturan yang sedikit berbeda. Tapi mirip-mirip lah. Setelah array dan tuples, kita coba bahas ke objek.
Ini topik yang cukup menarik ya, yang paling sering digunakan. Kemudian masuk ke function. Setelah itu kita masuk ke classes. Ini lebih ke OOP, Object Oriented Programming. Kemudian yang ketujuh kita bahas tentang interface dan type. Di video terakhir kita akan belajar tentang advanced type, tipe data yang lebih lanjut dari TypeScript. Sebelum teman-teman lanjut ke video yang pertama, ada baiknya teman-teman yang pertama install dulu Node.js. Kemudian untuk editor di sini aku menggunakan VS Code karena editor ini mendukung TypeScript secara built-in ya. Dan yang ketiga jangan lupa clone starter projectnya. URL-nya nanti ada di sini. Kode latihan kita nanti semuanya ada di sini. Jadi pastikan teman-teman download dulu ini sebelum memulai video yang pertama. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.